Perkenalkan, nama saya Penny Gondrong, selaku pembawa acara pada episode hari ini, dan rekan saya. Mengatakan Di sini kita membawa tema tentang jejak langkah Syekh Muhammad Saleh bin Umar Al-Samarani. jadi ya, Di acara talkshow kali ini kita tidak akan berbincang membahas tema ini. Kita akan dipandu oleh bintang tamu spesial kita. Nah dia, kita sambut bintang tamu kita. dengan diri Silakan dengan spesial kita dengan Rakia dan Kadila. Silakan perkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Akia Tulika. Oke, sebelumnya makasih banget buat Rakia dan Kadila udah jauh-jauh dari sekolah datang ke acara talkshow kami. Jadi buat Kakia dan Kadila, di acara talkshow kita kali ini kita itu membahas tentang jejak langkah Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani. Jadi kita mau tanya tuh, siapa sih sosok Syekh Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani ini? Jadi beliau itu adalah ulama di Semarang. Nama lengkap beliau itu adalah Al-Alim Al-Alam Al-Syafi Muhammad Saleh bin Umar Al-Samarani Al-Jawi Al-Safi. Nah, jadi zaman dulu dia sering dipanggil Mbah Saleh Darat. Oh, tuh di zaman dulu kan katanya sering dipanggil Mas Soleh Darat. Tuh, alasannya kenapa tuh? Karena dia tinggal di daerah darat namanya, itu di sebelah pantai utara di Semarang. Jadi dia sering dipanggil Mbah Saleh Darat. Oh, jadi karena dia itu tinggal di Jawa Barat. Semarang. Jadi itu ya. Jadi ini kajian yang adalah kita mau tahu lebih dalam nih soal Bang Soleh Darat ini. Kita mau tahu tempat tanggal lahirnya di mana. Jadi Mbah Soleh ini lahir di Kedung Cumplong, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Tapi ada informasi lainnya, ada yang menyebutkan di Dukuh Kedung Cumplong, Desa Groto, Kecamatan Jepara. Gitu. Jepara, Jawa Tengah berarti ya. Iya, di Jawa Tengah. Tapi asli di Jawa. Iya, asli Jawa Tengah. Asli Jawa Tengah itu sekitar 1820 Hijriah. Ini kan katanya memang ulama besar ya di Nusantara. Siapa sih kalau boleh tahu murid dan perannya di Indonesia? Nih, jadi hasil didikan dari Mbah Soleh ini tuh berperan penting bagi Indonesia, terutama itu ada pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, dan paling tokoh utama itu ada RR Kartini. Hasil didikan dari Mbah Soleh ini. Berarti jago juga ya bahasa Darat ini. Berada jadi kan tadi yang udah dibilang sama Kakian sama Bajra, bahasa Darat ini kan punya murid yang cukup hebat-hebat ya, mulai dari pendiri Ibu Muhammadiyah dan juga sampai RR Kartini juga. Nah gini, jadi Bakia, kita mau nanya dong, di mana aja sih riwayat beliau mencari ilmu? Jadi beliau itu kan berperjalanan udah banyak banget kan, itu di Jawa Tengah yang menelusuri banyak-banyak, yaitu sunan-sunan yang mempelajari ilmu-ilmu, dan hingga sampai ke luar negeri, yaitu ada di Arab Saudi, Mekah, hingga Palestina. Berarti dia juga bukan mencari ilmu di Indonesia saja, tapi juga sampai ke luar negeri, dan pasti juga punya murid banyak di mancanegara. Jadi kan beliau itu udah mencari ilmu ke luar negeri nih, ke mancanegara, ke negara-negara tetangga seperti Timur Tengah ya kan. Beliau juga pasti kan punya karya tulisnya. Banyak banget karya tulisnya tuh, ada sekitar 12, tapi saya gak bisa menjawab dengan semuanya. Ya, gak apa-apa. Yang saya ingat tuh ada kitab Al-Muziyat, itu menjelaskan tentang Al-Ghazali, dan juga kitab Al-Salah. Oke, Bakia, bisa dijelasin lagi dong kenapa Mbah Soleh Darat ini wafatnya itu kenapa? Apa
Kan beliau wafat tuh sekitar 28 Ramadan 1321 Hijriah. Itu beliau karena faktor usianya yang sudah mungkin udah waktunya, itu sekitar 18 Desember 1903 Hijriah. Berarti faktor usia jadi sering kayak sakit-sakitan. Iya. Ya. Oke, jadi kan kita tadi udah belajar tentang, udah tahu dari perjalanan hidup beliau, dari beliau lahir punya nama sebutan dan juga punya murid-murid yang berpengaruh banget ya kan di Nusantara. Ya, juga beliau juga punya karya tulis yang sangat banyak ya. Jadi kita dapat apa namanya mencontoh teladan dari beliau yang sangat gemar mencari ilmu, bukan hanya di Nusantara tapi juga sampai ke mancanegara, juga menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik dan berpengaruh di negara. Tak terasa kita sudah ada di ujung perjalanan atau Islami kita hari ini. Semoga kita bisa menambah ilmu serta bisa memperbaiki akhlak kita. Amin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila bahwa ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.